Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Cahyarawan dengan NPM 202062121106 dari kelas A2 Arsitektur. Di sini saya akan menjelaskan materi pembahasan sirkulasi dari mata kuliah Teori dan Metode Perancangan Arsitektur. Sirkulasi pergerakan melalui ruang. Jalur pergerakan kita dianggap sebagai komponen penyambung indrawi yang menghubungkan ruang-ruang sebuah bangunan maupun serangkaian ruang eksterior ataupun interior secara bersamaan karena kita bergerakan dalam waktu dengan melalui sekuen dan ruang-ruang. Elemen-elemen sirkulasi. Elemen-elemen sirkulasi terdiri dari pencapaian yaitu pandangan kita dari jauh, pintu masuk yaitu pandangan dari luar, konfigurasi jalurnya yaitu sekuen ruang, hubungan-hubungan jalur ruang yaitu ujung titik dan pengakhiran jalur, serta bentuk ruang sirkulasi yaitu koridor, aula, galeri, tangga, dan kamar-kamar. Pencapaian. Waktu tempat pencapaian sebuah bangunan dan pintu masuknya bisa bervariasi mulai dari beberapa langkah melalui suatu ruang sempit hingga ke sebuah rute yang panjang dan memutar. Ia bisa tegak lurus ataupun miring terhadap fasad utama suatu bangunan. Pencapaian dapat dibagi menjadi 3, yaitu frontal, tidak langsung, dan spiral. Pintu masuk. Di dalam kondisi normal, keberadaan pintu masuk akan terkomodir oleh bukaan sebuah dinding, namun bukaan-bukaan tersebut bisa berupa lubang sederhana di dalam sebuah dinding hingga sebuah gerbang yang jelas serta mendetail. Pintu-pintu dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori-kategori menurut bentuknya, seperti rata, memperhatikan kemenerusan permukaan dinding dan dapat disembunyikan dengan sengaja jika diinginkan. Dijorokkan akan membentuk ruang perlatihan dan memberikan kanopi atau atap perlindungan. Dimundurkan yang dapat menyediakan perlindungan dan mendapat sebagian ruang eksterior ke dalam bangunan. Konfigurasi jalur. Seluruh jalur pergerakan entah itu oleh manusia, mobil, barang, atau jasa secara alamiah adalah linear, dan seluruh jalur tersebut memiliki sebuah titik awal yang darinya kita dibawa melalui suatu tahap ruang-ruang hingga menuju tujuan kita. Titik temu atau persiapan jalur selalu menjadi sebuah titik pengambilan keputusan bagi orang yang mendekatinya. Kemenerusan dan skala setiap jalur pada sebuah persimpangan dapat menolong kita untuk membedakan rute-rute utama menuju ruang yang besar dan jalur-jalur sekunder yang mengarah ke ruang-ruang yang lebih sedikit. Berikut merupakan pembagian dari konfigurasi jalur. Linear, seluruh jalur adalah linear, namun jalur yang lurus dapat menjadi elemen pengatur yang utama bagi serangkaian ruang. Radial, sebuah konfigurasi radial memiliki jalur-jalur linear yang memanjang dari atau berakhir di sebuah titik pusat bersama. Spiral, sebuah konfigurasi spiral merupakan sebuah jalur tunggal yang menerus yang berawal dari sebuah titik pusat bergerak melingkar dan semakin lama semakin jauh darinya. Grid, sebuah konfigurasi grid terdiri dari 2 buah jalur sejajar yang berpotongan pada interval-interval reguler dan menciptakan area ruang berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang. Jaringan, sebuah konfigurasi jaringan terdiri dari jalur-jalur yang menghubungkan titik-titik yang terbentuk di dalam ruang. Komposit, pada kenyataannya, sebuah bangunan belasannya menggunakan kombinasi pola-pola yang berurutan. Hubungan-hubungan jalur ruang. Jalur dapat dikaitkan dengan ruang-ruang yang dihubungkannya melalui beberapa cara berikut. Mereka dapat melalui ruang, integrasi setiap ruang dipertahankan, konfigurasi alurnya fleksibel, ruang-ruang yang menjadi perantara dapat digunakan untuk menghubungkan jalur dengan ruang-ruangnya. Lewat menembusi ruang, jalur dapat
melalui sebuah ruang secara aksial, miring atau di sepanjang tepinya. Ketika menembus ruang, jalur menciptakan pola pastirahatan dan pergerakan di dalamnya. Menghilangkan di dalam ruang. Lokasi ruangnya menghasilkan jalurnya. Hubungan jalur ruang ini digunakan untuk mencapai dan memasuki ruang-ruang penting baik secara fungsional maupun simbiolis. Bentuk ruang sirkulasi dapat dikatakan bervariasi jika bentuknya berkaitan dengan bentuk dan ruang yang dihubungkannya, menerangi perubahan ketinggian dengan menggunakan tangga dan ram, serta kualitas skala, proporsi, pencahayaan, dan pemandangan diartikulasikan. Sebuah ruang sirkulasi dapat tertutup, membentuk suatu galeri atau koridor privat yang berkaitan dengan ruang-ruang yang dihubungkan melalui akses masuk dan sebuah bidang dinding terbuka pada satu sisi, membentuk sebuah balkon dengan menyajikan kemenerusan spesial dan virtual dengan ruang-ruang yang dihubungkan, terbuka pada kedua sisi, membentuk jalur tapak berkolom bagi pembahasan fisik ruang yang dilihatnya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.